Baik, sebelum memulai video, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja data-data di well yang kita perlukan untuk pembacaan di IP. Yang pertama, kita harus mencari dulu sumurnya. Nah, di sumur ini general datanya harus lengkap. Nah, di sini kita memilih sumur Carol A sebagai sumur kita. Nah, lalu kita harus memastikan bahwa data ini bisa di-download. Nah, ini bisa di-download. Nah, setelah itu kita harus pastikan bahwa data ini ada TOPS datanya untuk membantu kita membaca informasi di reservoirnya nanti. Nah, setelah itu kita harus pastikan ada data log yang harus kita punya. Ada 5 data log yang wajib kita miliki. Yang pertama, di sini kita klik dulu. Nah, setelah klik download log, nah di sini kita save as. Data yang akan kita klik di mana aja yang bisa kita pengenkan, rubah ke all files, terus namanya jangan lupa diganti biar tidak bingung cara mencarinya ke sumur, namanya Carol Ari kita. Nah, nanti data yang akan terlihat akan seperti ini. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masuk ke IP. Awal-awal kita akan mencet import export. Pindah ke import data, pencet last or LBS. Pilih data well kita tadi. Nah, setelah itu kita akan dapatkan data log seperti ini. Kita centang semua kecuali data RXORT. Karena bila kita mencentang data ini nanti hasilnya akan didapat akan jelek. Setelah itu kita akan ke create new well, masukkan well name-nya. Masukkan top-nya. Terus ke step. Lalu bottom. Setelah itu ke unitnya yaitu feed. Itu pencet OK. Lalu ke load. Yes to all. Nah, setelah itu kita buka sumur kita. Kita cek dulu datanya. Nah, defaultnya di sini sudah terlihat 21. Artinya data log tadi sudah masuk semua. Setelah itu kita masuk ke import dan ekspor lagi untuk menambahkan zona topnya. Nah, ini. Kita masuk lagi ke Chrome. Nah, kita lihat di sini untuk zona topnya. Lanjut lagi balik ke IP. Kita buat new tops. Lalu kita masukkan satu persatu zona top yang tadi beserta zone top dan zone bottomnya. Nah, nanti akhirnya akan seperti ini untuk pengisiannya. Setelah itu kita masukkan manual dulu untuk zone topnya.
Nah, ini adalah hasil akhir untuk zone top dan zone bottomnya. Setelah itu kita pencet OK. Nah, zonanya akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita X. Kita cek di parameter setnya apakah sudah ada lock. Nah, sudah ada zone topnya. Setelah itu kita masuk ke log plots yang IP default ke for tracks blank. Nah, kita besarkan dulu. Untuk track yang pertama di sini kita isi zona topnya yang tadi. Kita tarik. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu di track yang kedua kita isi log gamma ray dan log SP. Setelah itu di track yang ketiga kita isi RLID. Dan di log yang keempat kita isi log CN4 yaitu log neutron dan RHOB yaitu log density. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita setting di bagian atasnya terlebih dahulu. Untuk shadow, pencet dulu. Nah, setelah itu kita ke shading. Kita isi GR atasnya. Di bawahnya 75 yaitu setengah dari nilai log di GR tadi. Setelah itu isi lagi GR. Setelah itu isi lagi 75. Untuk shading type-nya, yang atas kita pilih sandstone. Yang bawah kita pilih siltstone. Lalu kita apply. Terus OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini menunjukkan kalau di setengah, yaitu bila kurang dari 75, yaitu di sisi kiri, maka log ini, log GR akan menunjukkan zona sand, dan sebaliknya, bila lebih dari 75, maka akan menunjukkan zona shell. Setelah itu kita ke shading, CN4 dan RHB. Yang pertama kita akan isi RHB dulu. Dan yang kurva kedua kita isi CN4. Untuk shading type-nya kita biasa pilih warna yellow atau bisa sesuka kalian. Kita apply. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti di zona log CN4 dan RHB ini akan ada perpotongan. Bila terjadi perpotongan, maka di situ akan ada shading warna kuning. Nah, di situ biasanya akan kita lihat dan kita baca di video selanjutnya nanti apa artinya. Setelah itu kita ke interpretation. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah untuk menentukan clay volume. Kita pilih clay volume, kita pilih log gamma ray, resistivity, dan density. Jangan lupa ininya dipastikan dulu untuk RHOB untuk hasil yang maksimal. Lalu kita run. Nah, untuk hasil nanti akan jadi seperti ini di clay volume-nya. Untuk pembahasannya kita akan lanjut di video selanjutnya. Setelah itu interpretasi yang kedua. Oh ya, sebelum interpretasi kita harus split zone terlebih dahulu untuk menentukan clay volume di setiap zona lapisan formasinya. Di sini kita buka dulu di data KGS kita. Di sini bisa kita lihat ada 14 lapisan yang harus kita input lagi untuk mengetahui berapa volume clay yang ada di setiap zona lapisan ini. Nah, maka dari itu kita input satu persatu. Nah,
Di sini sudah ada hasil akhirnya, yaitu sudah terbelah menjadi 14 lapisan. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah untuk di gamma ray lognya kita akan pencet GR histogram terlebih dahulu. Setelah itu kita setting di type untuk mengetahui garisnya. Nah, di sini kita bisa mencentang garis 1 persentil line dan garis 3 persentil line untuk membantu kita dalam mengetahui clay volume di sini. Nah, di sini kan garis biru yang ada, garis hijau yang ada di sebelah kanan kan belum diketahui. Maka dari itu kita akan besarkan terlebih dahulu scale-nya. Nah, di sini kan sudah terlihat ada garis hijau di formasi 4. Nah, sebaiknya kita mulai terlebih dahulu di formasi 1. Garis merah yang ada di sebelah kiri sebaiknya digeser tepat pada P10 di sini agar hasilnya bisa akurat untuk level volumenya. Begitu juga dengan garis hijau harus ditarik ke P90. Hal ini dilakukan ke semua formasi, tidak hanya di formasi 1 juga. Maka dari itu kita lanjutkan ke formasi sampai ke 14. Nah, setelah tadi semua zonanya terisi dan sudah diperbaiki garisnya, maka dari itu kita langsung silang. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Di sini garis merah dan garis hijaunya sudah terpasang ke setiap log gamma ray yang ada di sini. Sudah rapi kan? Nah, setelah itu kita lanjut ke resistivity. Biasa lagi kita pencet RLID histogram. Nah, seperti yang tadi, kita isi dulu, kita terlebih dahulu show persentil one line dan show persentil three line untuk membantu kita dalam menentukan garisnya nanti. Dan edit format lagi karena di sini garisnya satu lagi belum terlihat. Kita setting ke 15.000. Nah, di sini baru terlihat kan garis merahnya. Nah, kita try lagi seperti biasa, garis hijau ke P10, garis merah ke P90. Lakukan dari zona 1 sampai ke zona 14. Nah, di sini setelah kita isi lah, jadi seperti ini. Nah, ini semua sudah diisi, semua zonanya. Nah, ini kan udah ditempatkan di P10 dan P90. Nah, habis itu kita silang. Nah, ini kan auto ke save. Nah, ini sudah tersetting di sini garis merah dan garis hijaunya untuk setiap log resistivity di tiap zona. Nah, setelah itu kita ke logging CN4 dan RHB. Nah, di sini khusus ini ada namanya CN4 dan RHB explode. Kita tentang ini. Nah, ini untuk menentukan Vickley di sini. Nah, caranya di sini. Nah, ini ada segitiga, lalu ada titik-titik ini. Nanti segitiganya akan kita ubah setting agar setiap segitiga ini gimana caranya bisa mencakup semua titik-titik yang ada di zona tersebut. Nah, ini kita lagi mau setting-setting gimana caranya. Nah, nah seperti inilah untuk contohnya. Setelah itu kita lakukan di tiap zona formasi. Nah, seperti inilah hasil akhirnya untuk setiap formasi. Sudah ada kan semua sudah masuk ke segitiganya. Lalu kita silang. Nah, hasilnya kan seperti ini. Dia juga terpasang seperti di gamma ray dan RLI. Setelah itu, kita masuk ke porosity and water saturation. Nah, di sini kita pastikan dulu. Pertama, di density-nya itu tidak pakai RHOC, tapi RHOB. Nah, sudah kan? Nah, di sini untuk default saturation equation-nya kita ke Simon-Douks. Sudah, lalu kita OK. Centang pertama, oke. Yes. Nah, di sini kita setting dulu temperaturnya. Di kedalaman 0 kita memakai suhu ruang yaitu
30 derajat Celcius yang akan kita ubah ke Fahrenheit. Hasil akhirnya adalah 86 Fahrenheit. Nah, lalu di kedalaman paling akhir yaitu di kedalaman 4260 feet. 4200. Ini akan dibagi per 100 feet. Jadi 4260 itu dibagi 100. Hasilnya adalah 42,6 derajat. Nah, nanti kita akan tambahkan dengan 86. Hasil akhirnya adalah 128,6 derajat Fahrenheit. Lalu kita run. Nah, kita oke. Yes. Nah, inilah hasil dari tabel di saturation waternya. Ini kan sudah terlihat nih, ini water saturationnya ini. Dari kanan itu 0, kalau 1 itu banyak. Berarti artinya makin ke kiri itu makin banyak water saturationnya. Nanti kan kita akan jelaskan di video lebih lanjut. Setelah itu kita ke interpretasi yang selanjutnya, yaitu cut off and summation. Di sini kita centang terlebih dahulu, lalu kita run. Yes. Nah, di sini sudah bisa kita lihat untuk zona reservoirnya dan zona net pay-nya. Lalu kita ke cut off and summation parameter. Nah, kita print normal report, terus file. Nanti terserah mau dipilih di mana filenya. Bisa di-download kalau kita. Bentar, untuk namanya bisa kita atur, terserah. Nah, ini kita kasih nama cutoff 1. Save. Langsung aja kita view di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasil ini akan kita baca nantinya di video selanjutnya juga. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang stratigrafi yang ada pada lapangan Carol A. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu si data kita ini. Data kita namanya adalah Carol A, well-nya 1/6. Untuk zona formasinya ada di Simpson. Total depth-nya di 4260. Nah, setelah itu kita lihat di TOPS data. Nah, di sini. TOPS data kita saya akan menjelaskan tentang stratigrafi dan litografi yang saya temukan di Google. Saya mencari dan saya menemukan stratigrafi yang lumayan mirip dengan formasi kita. Nah, di sini untuk stratigrafi kita akan ada beberapa tabel, yaitu era, period, group stage, dan comment. Nah, untuk legend-nya bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu tadi kan kita ada di zona produknya di Simpsonsen. Artinya Simpsonsen ini ada di Dipsalin di periode Ordovisian di era Paleozoik. Nah, setelah itu kita cocokkan lagi untuk zona-zona di atasnya. Ada zona Mississippian, Chert, dan Limestone. Nah, di sini ada di periode Mississippian. Grup stage-nya nanti ada Chesteran, Meramisian, Osagian, dan Kinderkokian. Nah, setelah itu ada Cherokee. Nah, di sini di grup stage Cherokee. Nah, ini ada Cherokee-nya. Dan batuannya sama kan, Cherokee Shell. Nah, sama. Dan bisa dilihat ke atasnya lagi nantinya. Nah, seperti itu untuk litostratigrafi yang ada di well Carol A.